والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا ومولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puja puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana masih dan terus memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat walafiat dan nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat tercipta kita di Masjid Jami' At-Taqwa Hotel Pertamina Pondok Ranji. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang-terang sampai saat ini. Jamaah majelis taklim kajian rutinan malam Senin yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali pada malam hari ini dalam kajian dengan tema Tauhid Dasar. Kemarin sudah dibahas bahwasanya tauhid itu bukan sekedar dalam ilmu, tapi tauhid itu adalah inti dari iman kita. Tauhid adalah fondasi yang kuat. Maka kalau seluruh amal kita itu kokoh, tapi kalau tauhid kita rapuh, iman kita rapuh, segala yang dibawakan di atas itu pasti akan hancur dan akan goyah. Mungkin selanjutnya kajian yang akan dibawakan oleh Ustaz Asya tentang kajian tauhid dasar yang melanjutkan waktu pertemuan yang lalu. Kepada yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah bahagiakan kita terus dari dunia sampai akhirat. Bahagia dalam pengertian Allah Subhanahu wa Ta'ala perlakukan kita menjadi orang-orang yang mengamalkan amal-amal bahagia dunia sampai negeri akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema tentang tauhid dasar. Dalam Al-Quran banyak kutipan-kutipan tentang tauhid. Di antaranya ada satu ayat yang sangat agung yang dikenal dengan ayat kursi. Itu ayat kursi kalau kita hayati, kita renungkan maknanya, itu mengandung tauhid yang sungguh luar biasa. Bahwa kita semua yakin ya, seyakin-yakinnya bahwa yang menciptakan alam semesta ini dan seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama harus kita tancapkan di hati kita. Karena kalau kita melihat mobil di jalan raya, dia bisa berjalan dengan tertib lalu lintas. Pasti kita yakin di dalamnya ada pengemudi, ada supir yang mengatur perjalanan mobil jadi tertib. Atau kita lihat di atas udara ada pesawat ya, dari negeri ke satu negara, dari satu negara ke negara lain, atau dari provinsi ke provinsi lain. Dia bisa terbang, dia bisa mendarat di tempat tujuannya. Itu kita meyakini pasti ada pilot yang mengendalikan pesawat. Nah, bagaimana dengan alam semesta ini yang kita lihat rapi, sungguh rapi susunannya. Bagaimana siang datang, malam pergi, malam datang, siang pergi. Langitnya, buminya, daratnya, lautannya, semua pasti ada yang mengatur. Ya, nah itulah yang mengatur Nabi Muhammad yang sampaikan kepada kita bahwa yang mengatur ini semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil, segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena semua perbuatan Allah nggak ada kurang, makanya terpuji. Ini sifat terpuji ini lillah, hanya untuk Allah. Kenapa? Apapun yang dilakukan Allah nggak ada jeleknya, nggak ada kurangnya, semuanya serba terpuji. Siapa tuh lillah? Allah Rabbil Alamin, Tuhannya alam semesta. Kalau kita bisa bicara dengan langit, kita akan tanya, hei langit, Tuhan kamu siapa? Kata langit, Allah. Bumi, darat, laut, dia akan menjawab, Tuhan saya Allah. Gitu. Bahkan Allah juga bilang di Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan apa saja yang di antara langit bumi ini, semuanya Allah yang ciptakan. Itu yang pertama harus kita tancapkan ya, bahwa Allah adalah Tuhan alam semesta. Bukan cuma orang muslimin, bukan. Allah nggak bilang Alhamdulillahi Rabbil Muslimin, segala puji Tuhannya orang Islam, lah Rabbil Alamin. Orang kafir Tuhannya tetap Allah, meskipun dia ingkar, dia nggak percaya, dia nggak yakin, tetap Allah Tuhan mereka. Karena yang menciptakan mereka ya bulan, bintang, matahari, semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang pertama kita tancapkan, itu Allah adalah sang pencipta alam jagat raya. Bukan rezeki kita Allah yang ngatur, umur kita Allah yang
Ya, semua nikmat kebutuhan hidup kita di alam dunia ini sudah diatur, diberesin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua benar. Tinggal kita melaksanakan ubudiyah, penghambaan. Kalau Allah itu Tuhan kita, punya sifat uluhiyah, sifat ketuhanan, maka kita sebagai ciptaannya harus punya sifat namanya ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Taat, tunduk, nurut, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu diantara ayat yang agung dalam Al-Quran adalah ayat kursi, itu berbicara tentang tauhid. Ketika Allah bilang Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dialah Allah yang tidak ada Tuhan. Ini yang ngomong Allah nih, Allah yang ngomong pasti benar, karena Allah asdaqul qailin, omongannya pasti benar. Kalau Allah udah bilang Allah la ilaha, Allah nggak ada Tuhan lagi, illa huwa, kecuali dia saja Allah, Tuhan yang benar, al hayyul qayyum, Tuhan yang maha hidup. Bagaimana nggak hidup? Orang ngatur alam semesta. Ini ngatur alam semesta, syaratnya kan harus hidup. Allah al-hayyu, yang maha hidup. Yang tentu hidupnya beda sama kita ya. Kalau kita hidupnya pakai ruh, kalau Allah memang zatnya yang hidup. Al-qayyum, yang mengatur nih semua alam semesta, yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Pak, lapan hayyul qayyum kata Imam Nawawi disebut dengan ismul a'zam, ya, nama yang agung. Kalau kita sering-sering sebut nama ini, kita akan ya mustajab doa kita, karena ismul a'zam itu mengundang mustajab doa. Kalau kita yang punya keinginan hati kita ini hidup, sering-sering baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Itu nama asmaul husna, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung pengertian dialah Allah yang maha hidup, gak mati Allah. Kalau semua manusia mati, binatang mati, makhluk-makhluk lain bisa mati, tapi Allah al-hayy, hidupnya abadi. Al-qayyum, yang terus mengatur alam semesta, yang tiada lelah, tiada capek, nggak ada tuh buat Allah seperti itu. Kenapa? Allah al-qayyum, yang maha mengatur alam semesta. Ini kita dianjurkan oleh sebagian ulama sering-sering mewirid ya hayyu ya qayyum, ya hayyu, untuk menghidupkan hati. Dan ini mujarab ya, manjur bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita pengen punya insaf, kesadaran dalam hati kita, kesadaran dalam hati kita, apa yang rasa ini kita lalai, lupa dalam melaksanakan sesuatu ya yang bermanfaat dalam hidup ini, maka kita sering-sering baca ya hayyu ya qayyum. Pertolongan dari Allah akan datang dengan kita mengucap ya hayyu ya qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tertimpa, tidak terkena oleh namanya sinatun, mengantuk. Kenapa? Karena 24 jam nih makhluk butuh sama Allah. Kalau Allah ngantuk, binasa nih alam, hancur nih alam. Karena semua alam ini 24 jam terikat terus sama Allah. Fakir, butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Makanya Allah berikan la ta'khudhu sinatun, Allah nggak pernah ngantuk. Karena ngantuk itu sifat manusia. Allah bukan manusia, nggak ada ngantuk-ngantungnya. Mau jam berapa Allah buka pintu, mau jam berapa kita datang Allah ada, mau jam berapa kita munajat Allah lihat, Allah tatap, Allah pandang kita. Itu mana la ta'khudhu sinatun wala naum, apalagi tidur, ngantuk aja kagak, apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil. Ini yang ada di langit, ada di bumi, semuanya lahu, punya Allah, punya Allah semuanya. Semuanya punya Allah, Bapak. Ya, bukan punya siapa-siapa. Yang ngalahin ngaku punya saya, itu cuma ngaku aja. Ya, cuma ngaku-ngaku aja. Haknya secara hakikat bukan. Yang hakikat adalah punya Allah. Kalau dia punya, dia mungkin akan terus bertahan, tapi pada kenyataannya kan nggak pernah bertahan. Orang punya ini, bisa pindah tangan. Besok bisa pindah tangan, minggu depan bisa pindah tangan, bulan depan bisa pindah tangan. Tapi Allah dari dulu sampai sekarang, langit bumi beserta isinya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, punya Allah.
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi, siapakah orang yang sanggup memberikan pertolongan tanpa seizin Allah? Enggak ada siapapun bisa memberikan pertolongan kalau ada izin dari Allah. Nabi Muhammad bisa ngasih pertolongan, izin Allah. Orang-orang soleh bisa ngasih pertolongan, syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan syafaat itu punya Allah, dan Allah pun akan izinkan kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah untuk memberikan pertolongan. Makanya kalau tanpa pertolongan Allah, siapa yang sanggup? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang sanggup untuk meminta pertolongan tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan kalian, yang di belakang kalian. Allah tahu semua ya, kejadian-kejadian masa lalu kita atau masa yang akan datang kita, Allah tahu semua. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sama sekali manusia ini nggak ada yang dapat meliput, mencakup sedikit pun apa yang Allah ketahui dari alam semesta ini, karena begitu sedikit sekali pengetahuan kita dibandingkan dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, jauh berbeda Bapak-Bapak. Sepinter-pinternya orang di alam dunia ini tetap sedikit sekali dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah bilang begitu, la yuhituna bi syai'in, tidak ada yang dapat meliput tentang pengetahuan Allah, siapapun nggak ada, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki tahu sekian. Tapi kalau nggak tahu sama sekali. Jadi Allah tuh ya punya sifat hidup, nggak tidur, nggak ngantuk, ya dia mengatur alam semesta. Siapapun akan selamat dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk manapun gak akan sanggup meliput ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Wasi'atul, luas, mananya luas apanya? Luas kursi. Kursinya Allah tuh luas, sampai luasnya katanya bisa menampung as-samawati wal ardh. Langit nih, bumi ditaruh di kursi itu kecil. Benar, kita lihat langit bumi ini udah besar bener ya, udah besar bener langit bumi ini. Tapi ada makhluk Allah, cipta Allah yang lebih besar dari langit bumi. Apa? Kursi. Berapa luasnya kursi dibanding langit bumi? Allah bilang wasi'a kursiyus sama, bisa menampung kursi Allah langit dan bumi. Maka itu dikatakan katanya Bapak-Bapak ya, langit bumi ini katanya kalau dimasukkan ke kursi itu kayak lapangan bola ya Pak, yang luas. Kita kalau nonton bola tuh di mana kira-kira lapangan bola yang terluas? Nah, itu bagaikan kursi, sementara langit bumi ini laksana kelereng. Kita nih kalau ada kelereng kita lemparin ke tengah lapangan bola yang luas, kita disuruh nyari kayaknya rada susah carinya. Sekarang saking kecilnya kelereng, luasnya lapangan. Itu begitu bandingannya ya. Langit bumi ini luas pandangan mata kita, tapi Allah bilang ada ciptaan saya lebih luas lagi, sampai bisa menampung di langit bumi isinya, bisa masuk dalam sebuah tempat yang namanya kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdzuhuma. Allah nggak pernah lelah ya, nggak pernah capek yang menjaga langit bumi ini. Nggak ada capeknya Allah. Bab capek itu sifat manusia. Allah gagah perkasa, nggak kedatangan sakit, lelah, nggak ada. Allah bilang wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah maha tinggi. Tanpa tinggi bukan tempatnya, martabatnya, tinggi kedudukannya. Azim lagi maha agung. Ini kalau kita ingin mengagungkan, ingin memuliakan, maka agungkan Allah, muliakan Allah. Nah itu maksudnya yang berkaitan dengan ayat kursi. Bapak-bapak, ibu-ibu,
mengandung ayat-ayat tauhid, ya, bahwa dengan ayat kursi ini ya kita betul-betul meyakini bahwa Allah maha sempurna, maha mulia, maha agung, maha tinggi, dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Ngantuk? Tidak. Tidur? Enggak. Bahkan manusia enggak akan pernah sanggup siapapun mengejar pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ini ayat kursi dikenal dengan ayat agung, ya, karena mengandung tauhid. Bahkan kita dikatakan katanya dalam sebuah hadis, man qala dubura kulli salatin ayatul kursi lam yamna'hu min dukhul jannah ilal maut. Siapa orang yang habis sholat 5 waktu, setelah 1 waktu dia baca ayat kursi, maka dia tidak maka tidak ada yang mencegah dirinya untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya di mana dia meninggal dunia pasti masuk surga. Makanya Bapak, Ibu, saya kasih amalan setiap habis sholat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan membaca ayat kursi, karena jaminan dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca ayat kursi pasti masuk surga, kata Nabi gitu, ya. Kenapa? Karena mengandung ayat tauhid, mengagungkan, membesarkan, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan ayat kursi ini Bapak-bapak, ya, hendaklah kita menghadirkan sifat kehambaan kita. Kalau Allah Al-Hayyul Qayyum, Allah Maha Hidup, maka kita manusia adalah bersifat mati. Ya, kita bersifat mati. Suatu saat kita bakal meninggal dunia, bakal mati. Sebab yang kagak ada mati-matinya adalah hanya Allah. Bayangkan dari dulu sampai sekarang, Tuhannya manusia, alam seluruh Allah, nggak ada perubahan sama sekali. Yang maha hidup. Kalau kita hidup di dunia ini akan ada habisnya yang namanya kematian. Maka ketika itu kita diperintahkan sama Nabi kita, aksilu min dzikri hadhihi ladzat. Perbanyak olehmu mengingat yang namanya, ya, yang menghilangkan kenikmatan, kelezatan. Apa itu? Yang menghilangkan kelezatan adalah kematian. Jadi kalau kita sampai melupakan, ya, sesuatu yang menghilangkan kelezatan dalam hidup kita, namanya kematian, orang akan terus obsesinya pengennya hidup di dunia lama, nikmat, senang. Tapi kalau dia menghadirkan suatu saat nikmat makan akan hilang, nikmat tidur akan hilang, nikmat alam dunia ini bakal hilang dengan datangnya kematian, maka dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Nah itu Bapak-bapak, ya, Ibu-ibu, kajian tauhid yang berdasarkan dengan ayat kursi. Jadi dari ayat ini kita ada ambil faedah. Pertama, ayat kursi adalah mengajarkan kepada kita agar kita yakin Tuhan kita adalah Allah. Yang kedua, kita punya Tuhan Allah Maha Hidup, ya. Kalau kita kan mati, ya, Allah Maha Hidup. Jadi sifat Allah yang asli hidup, sifat kita yang asli adalah mati, cuma dihidupkan sama Allah. Dulunya kita mati dari sperma benda mati, Allah hidupkan jadi manusia hidup. Sekarang kita hidup di dunia, nanti kelak dicabut nyawa kita mati, ya kan? Dipendam dalam kubur. Nah, dalam kubur kita akan hidup lagi, hidup di alam barzakh. Makanya ditanya kita, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu ditanya tauhid. Ya, bagaimana kita nih hubungan sama Allah di dunia? Kita harus betul-betul dekat dengan Allah. Kenapa? Karena besok pertanyaannya, PR-nya di kuburan yang ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan? Bagaimana kita sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti itu yang akan menjawab hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai hamba Allah hendaklah kita memperbagus ubudiyah,
penghambaan, hubungan kita kepada Allah. Kenapa? Karena satu-satunya sahabat yang nggak pernah berpisah dari kita hanya Allah. Kalau kita ini sahabat nih, begitu ngaji selesai bubar kita berpisah, pulang ke rumah masing-masing. Tapi kalau Allah nggak ada berpisahnya Pak sama kita. Kita di masjid bersama Allah, ntar pulang di jalan bersama Allah, di rumah bersama Allah, di mana saja Allah bersama kita. Allah bilang wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dialah Allah bersama kalian. Allah dimanapun kalian berada, Allah setia. Allah setia banget sama kita, bersama kita, melindungi kita, menjaga kita, memperhatikan kita. Makanya kalau kita yakin itu, maka kita akan bersikap yang baik-baik, yang sopan santun kepada Allah. Jika kita nggak berani ya melakukan hal-hal yang nggak pantas, karena Allah lihat kita. Allah lihat kita, Allah tatap kita, Allah pandang kita, Allah apa namanya kalau drone itu ya meliput ya, Allah meliput kita, serba tahu Allah ya. Makanya kalau kita sedang sholat tuh Allahu Akbar, kalau penampilan kita males, Allah tahu tuh, ya sholatnya males nih, nikmat apa sih yang kurang dari saya? Coba dong sholat, tunjukkan semangat, batinnya semangat, jiwanya rajin, gerakan sholatnya indah, bagus. Kan Allah bersama kamu dalam sholat bersama kita. Ya, itu orang-orang yang meraih namanya maqamul ihsan, derajat ihsan. Apa tuh ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah. Kamu ibadah fokus sama Allah aja udah. Kayak kucing ya, kucing tuh kalau mau menerkam tikus ada depannya, dia mata gini, dilihatin. Ada kita lewat, ada siapa lewat, kereta lewat, ya dia nggak terpengaruh, dia lagi concern lihat mangsanya. Nah kita tuh kalau ibadah begitu Pak, jangan lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, pujian-pujian orang, jangan terpengaruh dengan pujian, bukan itu yang kita cari. Atau kita baper dengan celaan-celaan orang, jangan. Orang kalau masih baper dengan celaan orang, singgungan orang, dia belum meraih martabat maqamul ihsan yang meyakini Allah bersama dia. Karena itu ibadahnya bukan target supaya selamat dari celaan atau pengen dapat sanjungan, bukan. Dia lagi concern gitu. Kalau itu enggak mampu dia lakukan, maka dia bisa jalur kedua. Apa jalur kedua? Yaitu dia harus meyakini Allah lihatin dia. Sehingga ketika kita berwudu tidak ada orang sama sekali, maka kita wudu yang bagus, yang rapi, ya, yang sempurna. Karena walaupun nggak ada orang, Allah lihat kita, amalan wudu kita dilihat Allah. Kadang-kadang kan ada orang kalau bilang nggak ada orang aja, asal-asalan wudunya, asal-asalan sholatnya. Begitu ada orang, Allahu Akbar, takbirnya aja digaya-gayain, Allahu Akbar, gitu. Misalnya, umpamanya, dia Allah Akbarnya benar-benar mau dibagusin, mau disempurnain untuk Allah, apa karena untuk orang banyak? Allah tahu, ya. Jadi ketika kita sedang beribadah, melakukan ibadah dalam hati yang berat, Allah tahu. Nah, masih berat nih ibadahnya, Allah tahu. Nah, ibadahnya masih malas-malasan, Allah tahu. Atau kita malah urusan hidup kita ini lebih concern kepada yang selain Allah. Sama Allah mah asal-asalan aja, Allah tahu. Makanya kita suruh menghadirkan wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian di mana kalian. Bukan cuma ke sholat, lagi berwudu di kantor, Allah bersama kalian. Lihat apa yang kamu lakukan di jalan, di mobil, di mana saja. Maka kita jaga sopan santun kita kepada Allah, karena Allah nggak pernah berpisah kepada kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah lanjutkan, innahu bima ta'maluna basir. Sungguh Allah dengan apa yang kalian lakukan basir, tahu betul, melihat betul, jeli yang kalian lakukan. Orang nggak tahu, ya Allah tahu.
Orang nggak lihat, Allah lihat. Nah itu Bapak-Bapak ya, yang harus kita hadirkan Bapak-Bapak dalam melaksanakan penghambaan kita kepada Allah. Yakini Allah terus bersama kita. Sahabat yang nggak pernah berpisah kepada kita, dimanapun kita berada, hanya Allah. Orang tua bisa berpisah, ibu bapak bisa berpisah, anak bisa berpisah, ya, lengah mereka dari pengawasan, ya, lengah dari pengawasan kita mereka, atau kita pun lengah dari pengawasan mereka, tapi Allah senantiasa bersama-sama kita. Nah ini namanya disebut ihsan, ya, anta'budallah ka'annaka tara. Kamu ibadah, tujukan konsen tujuan kamu Allah saja. Makanya itu ya, dulu ada seorang perempuan sufi ahli ibadah namanya Rabi'atul Adawiyah. Dia mengatakan dalam budaya, ma'abadtuka ragiban li jannatik wa khaifan li narik. Ya Rab, aku ibadah bukan karena kebelet kepengen surgamu atau takut nerakamu, tidak. Kalau itu yang menjadi alasan ibadah saya takut neraka, masukin aja saya ke neraka. Kalau saya ibadah sama pengen masuk surga, jangan masukin saya ke surga. Tapi kalau ibadah ini saya pengen mendekatkan diri kepadamu ya Allah, meraih ridhomu ya Allah, maka terimalah amal ibadah. Ini orang-orang soleh itu ibadahnya, targetnya bukan cari kepentingan pribadi, pengen surga, selamat dari, bukan. Mereka itu tujuan ibadahnya ingin mendapatkan Allah. Siapa yang dapat Allah, dia dapat segala-galanya. Tapi kalau dia luput Allah, dia akan gagal segala-galanya. Makanya dalam surat Fatihah kita diajarkan dengan tauhidul fi'li, iyyaka na'budu wa iyyaka, ya Allah, hanya kepadamu kami ibadah, kami berbuat baik, kami begini, kami berbuat amal soleh, baik yang berhubungan kepada Allah atau kepada manusia, tujuannya hanya iyyaka, hanya engkau ya Allah. Bahkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ya Bapak-Bapak ya, ya itu yang harus kita bawa pulang pada malam hari ini, bahwa yakini di hati kita Allah adalah Tuhan yang tunggal, yang la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, tunggal, yang hidup dan yang mengatur alam. Makanya kita jangan terlalu habis waktu kita mengatur segala yang sudah diatur oleh Allah. Jangan ya, siapa orang yang ikut campur dengan pengaturan Allah sampai-sampai dia sibuk nggak sempat ibadah, sungguh itu orang telah mati hatinya. Kenapa? Karena tugas dia hanya mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini yang sedikit membawa manfaat kepada kita. Yakini Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya, tidak ada Tuhan lain kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Hidup, mengatur alam semesta, dan kita semuanya dipantau, diketahui, dikeker, diliput apapun yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah begitu mengetahui tentang keadaan kita. Bahkan Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada ini apa namanya nih, urat leher kalian, Allah lebih dekat lagi. Kan? Mari kita saja belajar menghadirkan Allah bersama kita, ya. Katakan nama kita, Allahumma apa? Allahu ma'i, Allah bersama aku. Jadi kalau kita hadir Allah, kita nggak macam-macam dah, nggak mau lakukan sesuatu yang tidak pantas, karena Allah bersama kita. Gitu. Meskipun nggak ada manusia pada umumnya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Mari kita buka pertanyaan ini. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu seluruh jamaah yang ingin beribadah di masyarakat, baik itu di dalam materi atau di luar. Ya, gitu, bebas ya. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Ya, Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. 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 Iya, terima kasih Pak Haji pertanyaannya. Ya, pencerahan ya dari Pak Haji bertanya kepada kita bagaimana solusi jalan keluarnya. Memang kita ini sebagai manusia suka timbul yang namanya sifat malas ya. Makanya tuh agama itu nggak dibikin satu warna, berwarna-warna supaya kita kalau malas dari satu ibadah kita bisa pindah ke ibadah yang lainnya. Misalnya kita baca Quran jenuh nih, udah lama baca Quran jenuh, tutup surah Allah, ganti sama sholawat, ganti sama sholat sunnah, ganti sama zikir. Seperti itu. Jadi kalau sifat malas itu timbul, maka kita sering-sering membaca ayat-ayat ya yang berkaitan dengan janji-janji Allah yang memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat amal soleh agar terpicu gitu, tergerak hati kita untuk mengamalkan amalan-amalan ibadah gitu ya. Ya sifat manusia memang nggak sama kayak malaikat. Kalau malaikat kan Allah katakan ibadahnya la yafturun wa hum la yas'amun, nggak ada berhenti-berhentinya, nggak ada bosan dan jenuhnya. Kalau kita ya manusia ada bosannya, ada jenuhnya. Dan di saat datang bosan jenuh nggak apa-apa, manusiawi ya, manusiawi. Tapi jangan kelamaan. Ya, jangan kelamaan. Mari kita ya baca-baca ayat-ayat yang berkaitan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beramal soleh. Bagaimana? Oh, orang yang beramal lahum jannatun tajri min tahtiha, bagi mereka surga, bagi mereka diberikan wa yaj'al lahum min amri yusra, urusannya bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bakal diberikan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, rezekinya nggak bakal disangka-sangka. Dia bakal diberikan yaj'al makhraja, bakal jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang dialami. Nah itu sering-sering baca itu supaya kita terpicu ya, semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan ketika sedang timbul rajin bapak-bapak, ibu-ibu, semangat itu, maka sering hadirkan kebersamaan Allah bersama kita agar kita ibadah lebih maksimal lagi ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi sekali lagi, kalau sifat malas itu muncul, itu memang sifat manusiawi ya. Tapi sering-sering kita hadir ngaji biar terpicu, biar semangat ya. Nah kalau kita sedang ibadah tiba-tiba muncul malas, bisa kita pindah dari satu ibadah kepada ibadah-ibadah yang lainnya agar kita ganti suasana ibadah yang baru gitu ya. Nah kita nih tadi ngaji jenuh nih ya, ulang. Nah kita istirahat sebentar, kita baca hadis tentang keutamaan orang yang berwudu sebelum tidur. Siapa orang yang tidur dalam keadaan tohara, maka dihitung oleh Allah, dicatat sama juga ibadah semalaman suntuk. Wah tergerak kita wudu dulu dah. Nah seperti itu contohnya. Jadi biar kita semangat, sering-sering baca ayat-ayat atau hadis tentang janji-janji Allah, janji-janji Rasul tentang orang yang terkait melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan dengan itu kita terpicu, terdorong untuk mau melaksanakan amal ibadah dengan penuh semangat. Makanya kita kalau datang waktu sholat itu Pak, tunjukkan semangat kita biar Allah lihat. Nah kalau Allah lihat tuh, oh ini hatinya semangat nih, hatinya rajin nih, beda nih kan itu ya. Itu Allah katakan dalam Al-Quran Al-Anfal, iya'lamillahu fi qulubikum khairan yutikum khairan. Kalau di hati kamu ada kebaikan, Allah bakal kasih itu kebaikan. Di hati kita baik banget hati kita. Kenapa? Karena ketika kita sholat, rencana kita pengen yang maksimal kita sholat, pengen yang sempurna kita sholat, pengen yang khusyuk nih kita sholat. Kenapa? Allah bersama kita, Allah lagi liatin kita. Allah ketika lihat hatinya, bagus nih hatinya, Allah kasih khusyuk gitu, Allah kasih semangat, Allah kasih lezat ibadah, Allah kasih ketagihan ibadah. Itu begitu tuh kalau hati kita bagus. Tapi kalau udah mau sholatnya males, bete, berat, Allah lihat tadi nggak dikasih lezat, nggak dikasih nikmat, nggak dikasih ringan tuh ibadah gitu ya. Makanya Allah bilang tuh, wa amma fa'am inna sa'yakum lasyata fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Tulisannya fasanuyassiruhu lil yusra. Ya enggak?
Siapa orang yang memberikan maaf atau memberikan waktunya, dirinya untuk Allah, wattaqwa, dia bertakwa. Dia percaya dengan janji Allah itu dapat surga. Apa Allah? Fasal yassirul yusra. Allah bakal mudahkan urusan ibadah. Urusan ibadah bakal gampang. Ngaji gampang, berjamaah gampang, tahajud gampang, sedekah gampang. Pokoknya semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Ya, itu aja ya. Mudah-mudahan tambah semangat. Amin. Ya. Diperbolehkan satu ngobrol kayak Coba ya. Terima kasih atas materi yang dibawakannya. Semoga para jamaah bahwasanya kita di sini belajar tentang tauhid dasar, tentang kandungan tauhid dari ayat kursi. Di sini saya dapat menyimpulkan materinya, yaitu Allah itu esa, Allah itu maha segalanya. Jadi dari itu ibadah kita pun hanya tertuju kepada Allah. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar dalam segala hal, baik itu ilmu, kuasa, dan berada terhadap kita dan terhadap alam semesta. Begitu saja. Iya. Alhamdulillah pada jamaah pada malam ini menunjukkan kajian rutin kita pada malam ini. Boleh dibuka dari sekarang Bapak Ibu buku hidupnya, buku doanya. Mungkin dari saya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu bersama. Satu doa yang bisa mengundang ya husnul khatimah untuk kita. Mari kita hadirkan dengan terjemah itu. Masya Allah ya, ajib kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil ghafuri lil abdi dzil ururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil umuri wassalatullah dawama wassalamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala كالنجوم في قدوة الرامي للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على بغى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فتلوث دمنا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد العبد وآله وصحبه عداد قص صحبه والحمد لله في البدر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sama-sama fadhil majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu